Saya kira Pak Polisi sudah memberikan satu jawaban. Pada time itu berkonsultasi dengan kepolisian. Apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban? Tapi sudah dijawab oleh pihak kepolisian. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira. Jakarta Amateur News. Polemik antara Tentara Nasional Indonesia TNI dan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terus berkembang bak gelombang yang kian membesar di sejarah politik dan hukum negeri ini. Apa yang semula hanya berupa gesekan terkait dugaan pencemaran nama baik, kini melebar menjadi perdebatan serius mengenai batas kebebasan berekspresi, supremasi hukum, hingga hubungan sipil militer di tengah ruang demokrasi Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigadir Jenderal TNI Marinir Freddy Ardianzah mengungkapkan bahwa meski langkah TNI untuk melaporkan Ferry dengan pasal pencemaran nama baik terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya tetap menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran hukum lain yang dinilai lebih serius. Namun, kami menemukan indikasi tindak pidana lain yang sifatnya lebih serius, kata Freddy, Kamis tanggal 11 bulan September tahun 2025. Freddy menegaskan bahwa temuan tersebut kini sedang dikaji secara internal untuk menyusun konstruksi hukum yang tepat dan kokoh. Di sisi lain, Freddy berulang kali menekankan bahwa TNI selalu berpegang teguh pada prinsip hukum dan tidak akan pernah bertindak di luar koridor konstitusi. Prinsipnya, TNI sangat menghormati hukum. TNI akan taat hukum. TNI tidak akan membatasi dan sangat menghormati kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, ujarnya tegas. Namun, ia juga memberi peringatan keras agar kebebasan berekspresi tidak digunakan sebagai tameng untuk menyebarkan fitnah, disinformasi, atau provokasi yang berpotensi mengadu domba antar institusi. Kami berharap seluruh warga negara dalam menyampaikan pendapatnya juga tetap menaati koridor hukum yang berlaku. Jangan menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan memprovokasi dan mengadu domba antara aparat dengan masyarakat, maupun antara TNI dengan Polri, terang Freddy. Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihdza Mahendra. Menurutnya, TNI sebaiknya tidak buru-buru menempuh jalur pidana, melainkan membuka komunikasi langsung dengan Ferry Irwandi. Saran saya adalah lebih baik pihak TNI membuka komunikasi dengan Ferry Irwandi dan berdialog dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik. Yusril menambahkan, upaya pidana harus dipandang sebagai jalan terakhir ketika semua jalur dialog menemui kebuntuan. Menempuh langkah hukum, apalagi di bidang hukum pidana, haruslah kita anggap sebagai jalan terakhir apabila cara-cara lain termasuk dialog sudah menemui jalan buntu, tuturnya. Ia juga mengingatkan agar kritik Ferry Irwandi dilihat secara komprehensif. Jika kritik tersebut sifatnya konstruktif, maka hal itu merupakan bagian sah dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Senada dengan Yusril, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun pernah menegaskan pentingnya menghindari kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat di ruang publik. Saya kira tak boleh ada kriminalisasi bagi para demonstran, tapi harus damai dan sesuai undang-undang. Nanti, petugas juga akan memilahnya, ujar Prabowo, Minggu tanggal 7 bulan September tahun 2025. Langkah TNI untuk mencari celah hukum guna menjerat Ferry Irwandi ini bermula dari kedatangan 4 jenderal ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Senin tanggal 8 bulan September tahun 2025. Mereka menyebut kedatangannya sebatas untuk berkonsultasi. Keempatnya adalah Dansat Siber TNI Brigadir Jenderal Juwinta Omboh Sembiring dan Puspom Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardianzah, serta Kababingkum TNI Laksamana Muda Farid Maruf. Freddy menegaskan, langkah itu dilakukan karena TNI menilai ada pernyataan dan unggahan Ferry di media sosial maupun wawancara yang dianggap penuh provokasi dan berpotensi merusak citra TNI. Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif, kata Freddy. Konsultasi itu pun dibenarkan oleh Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Fian Yunus. Menurutnya, TNI memang datang untuk mendiskusikan rencana pelaporan dugaan pencemaran nama baik.
Namun, kepolisian menegaskan bahwa TNI sebagai institusi tidak bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUU ITE). Kan menurut MK, institusi enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik, kata Fian. Kan menurut putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau hasil pembinaan berbahaya, Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak TNI itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu Pak soal tindak pidana yang diadukan pencemaran nama baik ya. Terhadap institusi atau terhadap seorang institusi. Hal ini sejalan dengan putusan MK nomor 105 UU kedua-dua 2024 yang menegaskan bahwa frasa orang lain dalam pasal 27 AAUE hanya berlaku bagi individu, bukan institusi negara. Yusril pun mendukung interpretasi tersebut. Saya berpendapat jawaban polisi sudah benar. Pihak yang bisa mengadukan kepada polisi sebagai korban dari pencemaran nama baik hanyalah person individu, bukan institusi. Meskipun institusi dalam tindakannya akan diwakili oleh individu yang konkret, ujarnya. Saya kira polisi sudah memberikan satu jawaban. Pada TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian. Apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban? Tapi sudah dijawab oleh kepolisian. Setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi, dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu. Dan kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh, silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik saja. Ia juga menambahkan pasal 27 AU tersebut secara spesifik menegaskan bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan atau klaagdelict. Jadi, aparat penegak hukum tidak dapat mengusut tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang tanpa orang yang menjadi korban mengadukan perbuatan tersebut kepada penegak hukum. Sorotan tajam juga datang dari parlemen. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin menilai TNI tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan Ferry dengan pasal pencemaran nama baik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan pentingnya transparansi atas tuduhan yang diarahkan kepada Ferry. Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansat Siber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kementerian Pertahanan maupun TNI, kata TB Hasanuddin Rabu tanggal 10 bulan September tahun 2025. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Abdullah, juga menyuarakan kritik keras terhadap langkah TNI. Menurutnya, rencana pelaporan itu tidak hanya bertentangan dengan putusan MK, tetapi juga berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Saya menilai tak perlu dilanjutkan, karena rencana pelaporan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang TNI dan putusan MK, perkara nomor 105/PUU, /22/2024, ujar Abdullah, Kamis tanggal 11 bulan September tahun 2025. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional rakyat. Ini adalah mekanisme yang mesti dijalankan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi rakyat dan check and balances antar lembaga, tuturnya. Abdullah pun mendorong TNI agar lebih profesional dan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Artinya, menghormati supremasi sipil, menghormati hak asasi manusia, dan berpegang pada jati diri bangsa, katanya. Kesimpulan dan saran kasus polemik antara TNI dan Ferry Irwandi memperlihatkan kompleksitas hubungan antara institusi negara, kebebasan berekspresi, dan hukum pidana di Indonesia. Di satu sisi, TNI berupaya menjaga kehormatan institusi dengan menggali jalur hukum. Di sisi lain, pemerintah, pakar hukum, dan parlemen mengingatkan agar langkah pidana tidak dijadikan instrumen pembatasan ruang demokrasi. Amateur News melihat jalan dialog yang disarankan Yusril Ihza Mahendra merupakan opsi terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut. Kritik yang konstruktif seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan kriminalisasi. TNI perlu menunjukkan jati diri sebagai institusi profesional yang patuh hukum sekaligus terbuka terhadap masukan publik. Saran kami, semua pihak hendaknya menahan diri, menjaga komunikasi terbuka, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan ego sektoral. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik,
tetapi kualitas demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Pak, ini terkait apanya, Pak? Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu.